Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 7 yang hebat? Semoga sehat selalu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat ya nak. Apalagi di tengah-tengah pandemi, banyak saudara-saudara, teman-teman kita, keluarga kita yang sedang sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan mereka cepat sembuh dan pandemi ini cepat berlalu. Dan untuk kita sendiri, jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi semua protokol kesehatan. Baik nak, sebelum kita mulai pembelajaran daring kita hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kali ini pertemuan kita yang kedua di pembelajaran matematika. Kita belum bisa tatap muka, tapi kita harus tetap belajar maju di tengah-tengah pandemi. Jangan lelah, jangan letih untuk belajar walaupun jarak memisahkan kita ya. Seperti yang pernah Ibu paparkan di pertemuan pertama yang akan kita pelajari di semester 1 ini adalah bilangan bulat dan operasinya. Jangan lupa ya nak, pakai seragam sekolah sebagai absennya. Jangan foto yang kemarin. Hari ini ya hari ini. Jadi kita tetap belajar seperti biasa, seperti tidak ada pandemi walaupun pembelajaran kita secara daring. Oke, kita mulai materi kita, bilangan bulat dan operasinya beserta pembelajarannya. Next, operasi bilangan bulat. Pada operasi bilangan bulat ini ada 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama operasi penjumlahan, yang kedua pengurangan, perkalian, keempat pembagian, dan yang terakhir adalah operasi campuran. Selanjutnya, bilangan bulat dan lambangnya. Apa sih bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah mencakup semua bilangan yang ada di dunia ini. Misalnya ada negatif, ada 0, dan positif. Bilangan bulat negatif itu diawali dengan tanda min atau negatif, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, sampai seterusnya. Sedangkan bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat 0 itu ada di tengah-tengah, yaitu bilangan yang tidak positif dan juga tidak negatif. Ini sudah ada garis bilangan, pasti di SD sudah pernah ya nak belajar tentang garis bilangan. Garis bilangan ini menunjukkan tentang bilangan bulat nak. Yang ke kanan, ini ke kanan namanya, ke sini ini ke kanan, itu namanya bilangan bulat positif, maka nilainya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan yang ke kiri itu ditandai dengan tanda min, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, itu adalah bilangan bulat negatif. Sedangkan tengah-tengah itu ada angka 0. Nah, 0 ini adalah pembatas antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Ingat nak, semakin ke kanan itu nilainya akan semakin besar karena mendekati positif. Sedangkan semakin ke kiri nilai itu akan semakin kecil karena mendekati negatif atau bahkan negatif. Tuh, misalnya min 1 dengan 1 itu besar mana? Itu maka akan besar 1. Kenapa? Min 1 letaknya di sebelah kiri 0, sedangkan 1 letaknya di sebelah kanan 0. Contohnya lagi, min 5 dengan 2 itu besar mana? Min 5 dan 2. Siapa yang bisa jawab? Pinter sekali ya. Min 5 itu lebih kecil daripada 2. Kenapa? Karena min 5 letaknya di sebelah kiri 0, sedangkan 2 itu letaknya ada di sebelah kanan 0. Artinya semakin ke kanan nilainya akan semakin besar, semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Paham ya nak ya? Oke, kita lanjut.
ke operasi penjumlahan. Aduh, ini kebesaran sampai tulisannya nggak kelihatan ya. Operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan itu udah pinter-pinter lah. Di SD ini yang namanya penjumlahan sudah sering dikerjakan. Penjumlahan bilangan bulat itu dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan untuk bilangan yang sederhana. Misalnya 2 tambah 3 berarti dari 0 lari 2 angka, terus ditambah lagi lari 3 maka menjadi 5. Bilangan positif itu akan sepadan dengan langkah ke arah kanan. Ingat, seperti yang Ibu bilang tadi, semakin ke kanan itu semakin besar dan nilainya adalah positif. Sedangkan bilangan bulat negatif itu langkahnya ke kiri. Semakin ke kiri nilainya adalah semakin kecil. Selanjutnya, nih ada contoh bilangan bulat yang bisa dikerjakan dengan menggunakan garis bilangan. Gimana tuh ini slide-nya kok bolak-balik ini. Contohnya ini adalah dua, ada ke kanan 2, terus nah, gambar garis bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan yaitu 2 ditambah 3. Bagaimana ini? Kenapa kok bentuk bilangnya seperti itu? 2 itu positif karena kalau positif berarti larinya ke kanan. Nah, ini ada tanda panah ke kanan. Ini kan tanda panah ke kanan sebanyak 2. 1, 2. Terus ditambah 5, tambah itu positif berarti larinya ke kanan lagi. Ada 5 langkah atau 5 angka, berarti dari 2 langkahnya 5 angka ke kanan, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini tandanya ada 5, dari angka 2 ke sini itu ada 5 angka. Maka 2 ditambah ke kanan sebanyak 5 angka, maka nilainya adalah 7. Maka dari 0 sampai ke sini adalah 7. Jadi kalau plus itu ke kanan, kalau min itu adalah ke kiri. Jadi 2 tambah 5 adalah 7. Kalau dibuat garis bilangannya seperti ini. Ya, disimak berulang-ulang ya nak ya. Oke. Next, itu untuk penjumlahan. Sekarang inverse jumlah. Apa sih inverse itu? Inverse itu adalah lawan. Nah, di sini lawannya min itu adalah plus. Nah, di sini ada ini masih pakai garis bilangan ya nak. Nah, kita lihat min 1. Apa lawannya min 1? Ya, 1. Jadi lawannya min adalah plus. Begitu juga lawannya plus adalah min. Lawan itu namanya inverse jumlah. Min 5 di sini. Lawannya apa? Lihat garis panahnya. Dari min 5 ke sini adalah 5. Kalau min 10 berarti inverse-nya adalah 10. Ini cuma Ibu kasih contoh sampai min 5 dan 5. Paham ya untuk inverse? Inverse adalah lawan. Min plus. Lanjut. Kita ke operasi pengurangan. Sekarang ke operasi pengurangan. Oke, operasi pengurangan itu sama dengan penjumlahan tadi, hanya saja lihat tandanya. Nah, kita pakai garis bilangan juga ya. Gambar garis bilangan menunjukkan 8 min 4. 8 positif ya nak, 8 positif. Maka ini dari 0 itu lari ke angka 8 nih. Terus min 4, min itu
kurang atau negatif. Kalau min berarti larinya ke kiri. Maka dari 8 ini ke kiri sebanyak 4 angka. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan. Nah, dari 8 lari 4, maka di sini ada angka berapa, Nak? Angka 4. Artinya 8 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 4. Bisa kan ya? Oke, diulang-ulang, disimak lagi. Sekarang selanjutnya yaitu perkalian. Udah pinter-pinter ini, di SD sudah pernah kita pelajari bersama ya dengan Bapak Ibu guru SD-nya. Perkalian, apa sih perkalian? Perkalian itu memiliki pengertian penjumlahan berulang, tetapi tidak berlaku untuk bilangan bulat yang kurang dari 0. Sehingga jika dijabarkan, contohnya 5 kali 3, berarti 3 dijumlahkan sebanyak 5 kali, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 5 kali. Nah, ini juga 3 kali 3. 3-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali, maka menjadi 9. 3 tambah 3 tambah 3, 9. 1 kali 3 berapa? Berarti 3-nya dijumlahkan sekali, yaitu 3. Paham ya untuk perkalian? Lanjut. Nah, ini ada tabel tentang perkalian. Bagaimana cara membaca tabel ini? Ini ada X, itu artinya adalah perkaliannya. Nah, kita simak di sini. Di sini ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2 sampai terakhir adalah 5. Begitu juga yang ke sana. Kita lihat kolom pertama. Ini ada angka 25, ini dari mana? Angka 25 ini didapat dari min 5 dikali min 5. Min 5 dikali min 5. Min kali min itu plus. 5 kali 5 25. Jadi min 5 kali min 5 adalah 25. Kita lihat yang bawah. Kenapa ini negatif 25? Karena 5 dikali negatif 5. Bawah itu positif, sedangkan yang atas negatif. Maka 5 dikali min 5 itu hasilnya adalah negatif 25. Ini contoh satu saja ya. Jadi min dikalikan dengan min, maka akan ketemu dengan plus. Sedangkan min dengan plus itu akan ketemu dengan plus. Min dengan plus akan ketemu dengan min. Selanjutnya, nah ini ada catatan khusus tentang perkalian ya. Ini dari tabel di atas, maka dalam perkalian bilangan bulat A, B, negatif A dan negatif B itu dapat diartikan A kali B sama saja dengan plus A kali B. Itu juga seterusnya bisa dilihat. Nah, yang paling utama ini yang perlu kalian ingat, Nak. Bahkan kalau bisa dicatat, ini tidak akan berubah sampai kamu nanti belajar di jenjang yang lebih tinggi, misalnya di perkuliahan. Jika plus dikali dengan plus, maka hasilnya adalah plus. Ini plus kali plus, maka nilainya adalah plus. Sedangkan plus kali min itu hasilnya adalah min. Min kali plus itu hasilnya adalah min. Sedangkan min kali min itu hasilnya adalah plus. Artinya begini, Nak. Plus plus, jika dua tanda sama dikalikan maka nilainya akan positif atau plus. Lihat yang atas dengan yang bawah. Yang atas dengan yang bawah. Tandanya sama kan? Min, min, plus, plus. Jadi perkalian tanda yang sama itu akan menghasilkan plus. Tetapi perkalian tanda yang berbeda itu akan menghasilkan min. Walaupun dibolak-balik. Diingat-ingat ini ya, maka ini harus dicatat wajib. Ibu harap ini dicatat, dipahami, dan kalau bisa hafal. Oke, lanjut. Ini juga berlaku loh untuk pembagian, tidak hanya untuk perkalian, tapi untuk pembagian juga sama. Hanya tanda kalinya diganti dengan bagian, Nak. Jadi untuk perkalian dan pembagian, tanda plus min itu sama. Plus kali plus nilainya plus, min kali min nilainya plus, begitu juga plus bagi plus nilainya plus, min bagi min nilainya plus. Lanjut.
Sekarang operasi pembagian. Untuk operasi pembagian seperti yang Ibu bilang tadi, ini kebalikan dari perkalian, Nak. Kalau perkalian tadi itu adalah penjumlahan berulang, maka pada pembagian itu memiliki pengertian pengurangan yang berulang sehingga menghasilkan nilai akhirnya adalah 0. Dikurang nanti sebanyak berapa pengurangannya itu sampai akhirnya mendapatkan nilai 0. Ibu kasih contoh di sini yang paling sederhana supaya mudah dimengerti. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 itu artinya 10 dikurangi 5 berapa? 5. Masih punya sisa 5 kan? Dikurangi lagi 5. Berarti nilainya 0 loh. 5 kurangi 5 0. Maka 10 dibagi 5 itu 5-nya ada 2. Berarti 10 bagi 5 nilainya adalah 2. Begitu juga, Nak, 8 bagi 2. Berarti 8 ini dikurangi 2 sampai nilainya 0. Ternyata 8 dibagi 2 itu dikurang 2 itu sampai mendapatkan 0, 2-nya ada 4. Berarti 8 bagi 2 itu nilainya adalah 4. Begitu juga dengan 12 dibagi 3. Berapa? 12 dikurangi 3 sampai mendapatkan 0 itu ternyata ada 4. Ya, lanjut. Sekarang terakhir ini operasi campuran. Operasi campuran itu apa sih? Operasi campuran itu berarti ada plusnya, ada min, atau ada kali dan baginya. Mereka dikolaborasi menjadi sebuah operasi. Ini contohnya. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat itu menggunakan bermacam-macam operasi. Tapi perlu diingat, Nak, ada aturannya, yaitu perpangkatan atau akar. Yang kedua, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Perkalian atau pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu. Sedangkan yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Atau lebih simpel lagi, nah, jika ada soal tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian yang ada tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Bahkan jika ada tanda kurung kurawal, maka tanda kurung kurawal itu dikerjakan yang paling dulu. Misalnya ini nomor 1, ini ketutup, ini nomornya 6 kali 3 ditambah dalam kurung 5 kurangi 2. Maksudnya 6 kali 3. Nah, yang dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu. 5 kurangi 2 berapa? 3. Nah, ini kita kerjakan dulu. 6 kali 3 berapa? Masih kita tulis di sini. Tulis dulu di sini kan, 6 kali 3 ditambah 3. 3 ini dari 5 dikurangi 2. Maka hasilnya 6 kali 3 itu adalah 18 ditambah 3. Maka hasil akhirnya adalah 21. Jadi yang ada di dalam kurung itu kerjakan terlebih dahulu untuk matematika. Contoh kedua ini agak panjang, perhatikan. Ada tanda kurung, kurung kurawal, kurung biasa, ada bagi, ada kali, ada tambah. Maka 579 ditambah 682 dibagi 13 dikurung dikali 9 kurung kurawal ditambah 9 dikali 3 tanda kurung lagi dibagi 30. Maka yang ada di dalam kurung kurawal ini dikerjakan terlebih dahulu. Maka yang mana? 1261 itu dari mana ini loh, Nak? 579 ditambah 682 itu hasilnya 1261 baru dibagi 13 dikali 9 masih tetap ya, yang ini masih tetap ditulis. Terus ditambah 27. Dari mana 27? 27 itu dari 9 kali 3 dibagi 30. Sekarang dari mana 97? 97 itu kita peroleh dari 1261 dibagi 13. Hasilnya adalah 97 kali 9. Dikali 9 ya. Jadi 97 kali 9 ditambah 27 bagi 30. Dapatnya 900. Dari mana tahu 900? Dari 97 kali 9 ditambah 27 itu hasilnya 900 dibagi 30. Jadi 900 bagi 30 adalah 30. Oke. Selesai materi kita hari ini. Bagaimana? Dong? Jelas?
Jika belum jelas, kalian simak berulang-ulang video ini atau screenshot bagian mana yang kurang paham, boleh tanya langsung ke Ibu lewat chat pribadi maupun chat grup. Oke. Nah, ini ada latihan soal sederhana sekali Ibu, buat sederhana karena keterbatasan kemampuan Ibu untuk menjelaskan, tapi setidaknya kalian tahu. Nah, ini adalah latihan soal. Selain kalian mencatat hal-hal yang penting dari video tadi, harapan Ibu kalian bisa mengerjakan latihan ini. Ini juga dikumpul ya nak. 2 ditambah negatif 4. Syukur-syukur kalau ditambah dengan garis bilangan Ibu tambah senang. Tidak hanya langsung di sini misalnya nilainya 10, di sini 15, itu tidak, tetapi buatlah garis bilangannya, itu akan lebih bagus. Oke? Selamat mencoba, dikerjakan. Bisa minta tolong ibu, bapak, kakak, atau siapa saja, karena belajar itu tidak harus dengan bu guru, pak guru yang ada di sekolah, tetapi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita juga bisa belajar, bahkan dari media itu juga bisa. Gunakan HP Android kalian dengan baik, dengan efektif, jangan hanya untuk melihat YouTube yang tidak bermanfaat ataupun hanya untuk nge-game, tapi gunakan juga untuk pembelajaran, untuk menempa diri supaya kita lebih pandai ya. Tuh. Ini soalnya nanti ada yang kurang paham boleh bertanya. Oke, lanjutnya. Nah, ini cara pengumpulannya ya. Cara pengumpulannya, beri salam pertama, terus kirim soal foto dan sedang belajar dengan memakai seragam sekolah sesuai hari daring. Hari ini hari apa? Itu foto kalian. Tulis nama, kelas, hari, tanggal, mata pelajaran, dan daring keberapa. Ini contoh, Ibu sudah kasih contohnya. Atasnya itu kalian tulis ini. Supaya Ibu nggak bingung, karena anak banyak sekali yang mengumpul. Kalau nggak ada ini, nanti Ibu nggak tahu ini punya siapa. Nah, ngirimnya di mana? Kirimlah ke WA Ibu pribadi, jangan di grup ya, tapi di WA grup. Jadi apa saja yang harus dikumpul? Salam, kirim soal foto, terus tugas belajar. Hari ini tugasnya adalah mengerjakan soal ini, latihan ini dengan catatan yang menurut kamu penting dicatat. Itu saja. Kalian bisa simak berulang-ulang video ini. Setelah itu kalian kirim ke Ibu. Terima kasih, mohon maaf jika pemaparan Ibu kurang jelas, hanya sebatas ini kemampuan Ibu dulu. Ibu akan tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Terima kasih yang sudah berpartisipasi mengikuti pembelajaran secara daring ini, dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak penting, kalaupun harus keluar rumah jangan lupa pakai masker. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, bahagia selalu, dan pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka. Ibu belum pernah lihat kalian seperti apa, kalian juga pengen tahu melihat atau bertatap muka langsung dengan Ibu. Terima kasih, Ibu tunggu tugasnya hari ini sampai jam 11 pengiriman. Dan yang list absen itu hanya Ibu yang sudah mengirim tugas, yaitu foto belajar dan foto tugas. Sampai jam 11. Jika mengirimnya hanya foto saja, tidak Ibu list. Begitu juga jika hanya tugasnya, maka nilainya kurang. Mohon maaf jika nanti ada yang sampai sore baru Ibu list karena antriannya banyak. Jadi mohon bersabar. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.